kontraksi terjadi terus. Malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal, yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan, mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56, dan mungkin tuh nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 233 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nanti ini masih akan banyak, tetapi yang pokok bayinya, yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan. Karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri, oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terungkap motif pembunuhan Brigadir J. Pemicu utamanya ternyata sangat sensitif. Tribun Lampung, 10 Agustus 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya akan mendalami keterangan Putri Chandrawati yang diduga menjadi pemicu utama pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menekankan jika pendalaman keterangan dari Putri Chandrawati menjadi pemicu utama penembakan Brigadir J. Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman dari saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri Chandrawati. Tukas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Selasa 9 Agustus 2022 malam. Hingga saat ini pihaknya belum menyimpulkan motif. Namun yang pasti motif ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto menyebut kecil kemungkinan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Agus, dugaan pelecehan asusila itu kecil kemungkinan terjadi lantaran pasal yang disangka kepada keempat tersangka adalah pasal 340 KUHP. Adapun pasal tersebut tidak lain pasal pembunuhan berencana. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinannya itu ada pelecehan asusila, kata Agus. Resmi tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Meski motif Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir J masih belum terungkap, Kapolri telah memastikan pendalaman keterangan dari Putri Chandrawati diduga menjadi pemicu utama penembakan Brigadir J. Sementara Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menjelaskan motif pembunuhan Brigadir J sensitif sehingga belum dijelaskan. Soal motif kita tunggu karena mungkin sensitif hanya boleh didengar oleh orang dewasa, kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam Selasa 9 Agustus 2022 malam. Mahfud mengaku yang terpenting saat ini Polri sudah membuka kasus secara terang. Terdapat 31 polisi yang kini diperiksa dan 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia yakin polisi akan membuat konstruksi hukum yang jelas terhadap kasus tersebut. Biar nanti dikonstruksi polisi apa motifnya, kan sudah banyak di tengah masyarakat, katanya. Peran 4 pelaku pembunuhan Brigadir J. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan terkait peran 4 pelaku kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tim Sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit telah mengumumkan adanya 4 tersangka. Mereka adalah Ajudan Irjen Ferdi Sambo Barada Eliezer atau Barada E, Ajudan istri Ferdi Sambo Brigadir Riki, sopir K, dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Komjen Agus Andrianto mengatakan Barada E melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka Brigadir RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Sementara Irjen Pol FS Ferdi Sambo menyuruh melakukan penembakan dan skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo, katanya. 4 tersangka disangka pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tim Sus memeriksa 56 personel polisi terkait penanganan kasus Brigadir J. Adapun 31 orang diantaranya diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri atau KKEP. Adapun sebanyak 11 anggota Polri diantaranya ditahan di tempat khusus buntut kasus tersebut. Sebaliknya, 3 orang diketahui merupakan perwira tinggi Polri.